Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyil jalil, al-qadimil wahidil ahadil awwali, sallallahu ala nabiyil mursali, wa ala alihi wa sahbihi, wa man sara ala nahjihi ila yaumil fasli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, wa rizqan tayyiban, wa amalan mutaqabbala. Allahumma allimna ma yanfa'una, wa anfa'na bima 'allamtana, wa zidna ilman. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa lagi di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla yang ada di atas muka bumi ini demi mempelajari agama Allah. Dan kita selalu mengingatkan ya tentang keutamaan menuntut ilmu sendiri, terutama menuntut ilmu di rumahnya Allah. Maka itu memiliki keutamaan tersendiri dan menjadi sebuah kemuliaan yang lebih mulia daripada menuntut ilmu di tempat-tempat yang lain. Di antaranya adalah hadis dari Nabi SAW yang sering kita dengar, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Yatluna kitab Allah, mereka membacakan atau melantunkan ayat-ayat Allah. Wa yatadarasunahu fima bainahum, kemudian mereka pelajari ayat-ayat itu. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali ketenangan akan turun. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah akan meliputi mereka. Wa haffat bihimul malaikah, dan para malaikat mengelilingi kita semua. Yang kita sering sebutkan bahwasannya ketika menuntut ilmu di majelis seperti ini, yang hadir bukan cuma kita manusia, tapi juga dari kalangan malaikat pun ikut hadir. Demikian juga dari kalangan jin. Dan sudah banyak kisah-kisah dari Nabi SAW maupun para sahabatnya terkait masalah para jin yang hadir di majlis ilmu. Kemudian juga Allah Azza wa Jalla mengatakan wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah sanjung-sanjung kita di tengah-tengah para malaikatnya yang mulia. Nama-nama kita disebut di sisi para malaikat. Wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Dan siapa yang lambat amalannya, maka enggak bisa dikejar dengan nasabnya. Sekalipun dia keturunan Rasul, kalau dia lelet amalannya, enggak menjalankan sesuai dengan syariat Nabi, maka tidak akan pernah bisa ditutup dengan status dia sebagai keturunan Rasul. Tidak seperti di dunia kan, kalau di dunia karena punya backingan, tutup masalah selesai. Kalau di akhirat nggak bisa. Mau ente keturunan Rasul, kalau ente yang keliru, selesai. Ya, nah makanya tugas kita selama kita masih hidup di atas muka bumi ini, itu untuk mempelajari itu semua. Dan juga untuk mengejar amalan kita yang sudah kita tinggalkan. Umur kita tinggal sedikit lagi ya ibu-ibu sekalian ya. Ya kan seperti saya bilang ya. Ya yang tua boleh jadi duluan, yang muda ya belakangan nanti gitu ya. Ya. Masih muda ya. Pernah muda ibu ya. Baik. Pembahasan kita hari ini sangat penting ya, terutama terkait para wanita. Itu beberapa hal yang sebenarnya seorang wanita harus tahu hal-hal ini sepanjang dia hidup. Artinya apa yang akan kita pelajari nanti merupakan suatu hal yang akan kita terapkan selama kita hidup. Ya, jadi selesai kita belajar dari sini, itu diamalkan sampai Allah jemput, sampai kita mati. Kayak gitu. Jadi bukan cuma belajar, selesai habis itu enggak. Ini dibawa terus sampai masuk ke dalam kuburan. Baik, yang pertama-tama ibu sekalian, kita mengetahui bahwasannya alhamdulillah kita diberikan nikmat yang sangat besar sama Allah. Itu nikmat Islam. Gak ada kenikmatan yang lebih besar daripada kenikmatan Islam. Kita mengenal agama Allah, lahir dan besar sebagai seorang muslim, itu adalah nikmat paling besar yang pernah Allah kasih buat kita. Dari sekian banyak orang-orang yang non-muslim atau kafir, kalau kita sebut kafir, kita termasuk orang-orang pilihan Allah. Ibu-ibu tahu berapa jumlah kaum muslimin sekarang di atas muka bumi? Berdasarkan data ya. Ya 2 miliar lah anggap ya. Sedangkan manusianya berapa miliar? 7 atau 8 miliar ya. Artinya sepertiganya doang kita. Sepertiganya doang yang muslim. Itu pun yang KTP-nya muslim. Yang beneran muslim lebih dikit lagi. Dan yang lebih sedikit lagi adalah kita yang mau belajar kayak gini. Kita ini kalau hewan itu seperti hewan yang sudah hampir punah sebenarnya.
Jarang, ya, jarang. Sangat jarang. Makanya kalau ditemui berarti orang-orang spesial. Dan kita adalah orang-orang yang dipilih sama Allah untuk menjadi orang spesial itu. Nah, yang pertama tadi Islam. Yang kedua adalah mengenal sunnah Nabi. Ini mahalnya ibu-ibu sekalian. Mengenal sunnah Nabi SAW. Kita sekarang, alhamdulillah Allah berikan taufik mau belajar. Ya kan? Belajar kayak gini kan susah ya Bu, capek ya enggak? Ibu-ibu ninggalin anak-anak di rumah, suami lagi kerja, kemudian juga, tapi kalau nggak belajar ya rugi di kita. Artinya banyak pertimbangan. Tapi alhamdulillah atas taufik dan juga bimbingan dari Allah kita mau hadir di sini. Memperjuangkan waktu dan tenaga kita untuk belajar. Sekalipun mungkin sebagian dari kita yang mungkin karena umurnya sudah agak tua, agak ya senior lah ya, agak senior. Agak jadi agak sedikit mulai gak secepat dulu lah gitu memahaminya ya. Dan itu wajar. Emang umur begitu ibu-ibu sekalian. Jadi ada namanya FU ya. Faktor umur. Jadi semakin kita tua, maka kita semakin lambat pemahamannya. Makanya jangan belajar agama nunggu tua dulu. Jangan. Alhamdulillah ibu-ibu dapat sampai umur tua ya. Saya belum tentu nih. Ya kan? Nah kita yang sekarang alhamdulillah dikasih taufik sama Allah. Walaupun sudah di ujung umur kita, tetap manfaatin buat belajar. Supaya nanti ketika kita berdiri di hadapan Allah, ketika ditanya, umur kamu habisin buat apa? Maka kita berani dengan mengatakan, saya habiskan untuk belajar agamamu ya Allah. Masya Allah itu kan ya. Jadi kita punya sebuah hujah yang kuat di hadapan Allah. Jadi kita tenang ketika ditanya sama Allah, ya tenang aja. Orang saya habisin umur saya buat belajar kok, gak buat apa-apa lagi. Ibadah, belajar, udah selesai ya kan. Nah itulah yang kita inginkan tuh begitu ibu-ibu sekalian. Kita mati dalam keadaan umur kita habis untuk yang bermanfaat. Karena perjuangan kita sepanjang kita hidup itu ditentukan sama akhirnya. Penentuan terakhir itu adalah ketika akhirnya. Nabi SAW pernah bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Amalan kita itu nanti tergantung penutupnya. Kalau penutupnya baik, maka baik semua ini ntar semuanya. Makanya kita sering sebutkan ya, jangan pernah mengira orang yang sekarang non-muslim pasti mati dalam keadaan non-muslim juga, belum tentu. Boleh jadi dia muslim, bahkan boleh jadi dia lebih mulia daripada kita. Ya kan? Seperti para sahabat ridwanullah alaihim. Sebagian mereka kan musuh bebuyutan Nabi, seperti Khalid bin Walid. Khalid bin Walid, Bu Ibu sekalian, termasuk sahabat Nabi yang dulu ketika perang Uhud pernah mukul Nabi SAW. Bayangin tuh. Tapi masuk Islam. Kemudian mati di atas Islam dan menjadi sahabat yang mulia. Lihat. Dan Islam, Masya Allahnya Islam adalah tidak pernah melihat ke masa lalu. Kamu yang sekarang, kamu siapa? Itulah yang sekarang Allah nilai. Itulah kita juga sekarang. Allah sudah tidak akan menilai kita yang lalu kalau kita sudah taubat. Tapi yang sekarang Allah nilai adalah kitanya sekarang. Bagaimana? Sekarang kita sudah belajar nih kan. Ini tuh ada tanggung jawabnya ibu sekalian. Ada tanggung jawabnya. Kita sudah mulai paham. Kalau kita nggak ngamalin dan kita nggak seriusin, bakal dipertanyakan sama Allah nanti. Ini kamu sudah dikasih ilmu tentang masalah ini. Kenapa nggak diamalkan? Itu kan salah satu pertanyaan dari 4 pertanyaan di Yaumul Hisab. Umurnya, hartanya, ilmunya. Ibu-ibu, ilmunya ditanya. Diamalin apa enggak? Hartanya juga. Dapat hartanya dari mana? Halal atau haram? Atau halram? Halram. Antara halal dan haram. Itu bakal ditanya sama Allah. Demikian juga kita pakai untuk apa? Dapatnya dari mana? Dipakainya buat apa? Ditanya. Jadi jangan pernah ibu-ibu mengira ketika ibu-ibu belanja sayuran itu nggak ditanya sama Allah. Ditanya itu. 5.000 yang ibu keluarin bakal ditanya sama Allah. Jangan itu. Shopee atau Tokopedia yang ibu sering check out. Itu bakal ditanya sama Allah Azza wa Jalla. Semuanya sedetail-detailnya. Nggak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, alhamdulillah kita diberikan sama Allah Azza wa Jalla untuk mengenal sunnah ini. Agama yang lurus ini. Metode beragama yang benar. Dan ibu-ibu sekalian gak usah ragu dengan metode agama ini. Metode agama Islam, manhaj salaf atau mengenal sunnah Nabi, itu adalah metode paling benar. Dan itu berdasarkan dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Dari Al-Quran, Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Hasyr ayat ke-12.
walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, maksudnya kawan orang-orang muhajirin dan ansar, kemudian mereka mengatakan, ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dari keimanan. Subhanallah. Di dalam hadis Nabi SAW pernah bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik umat ini adalah sahabat-sahabatku, zamanku. Sebaik-baik umat ini adalah zamanku. Ini menjadi sebuah rekomendasi dari Nabi bahwasannya para sahabatnya adalah sebaik-baik umat ini. Dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman, Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian, wahai kaum muslimin, adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Dan ketika ayat ini turun, Allah berarti sedang berbicara sama siapa? Para sahabat kan ya? Berarti Allah sudah ngasih cap ke mereka. Kalian sebaik-baik umat ini. Sebaik-baik umat yang pernah Allah keluarkan. Ketiga, dari athar para sahabat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, Allah Azza wa Jalla itu melirik kepada hati-hati hamba-hambanya. Kemudian Allah dapati ternyata hatinya Muhammad adalah hati yang paling bersih. Sehingga Allah pilih dia untuk mengemban risalahnya. Mengemban sebagai seorang Rasul. Kemudian Allah lihat lagi kepada hamba-hambanya. Ternyata Allah dapati hatinya para sahabat Nabi itu adalah hati yang paling bersih dan paling mulia. Sehingga Allah pilih mereka untuk menjadi teman sahabatnya ini, yaitu Nabi SAW. Dan mungkin sebagian kita pernah berharap, andai kata saya dulu dilahirkan ketika zaman Nabi, saya bisa berperang, bisa melihat Nabi, karena saking cintanya kayak begitu. Bisa berperang, bisa bertemu sama Nabi, bertanya langsung sama Nabi, minta doa dan sebagainya. Maka kita katakan, ya kalau kamu hidup di zaman Nabi, belum tentu kamu jadi sahabat, ya kan ya? Bisa aja kamu jadi Abu Jahal gitu kan? Atau jadi Abu Lahab. Nggak tahu kita takdir Allah kan? Nggak tahu kita takdir Allah. Alhamdulillah, walaupun kita datang belakangan, tapi kita dikasih Islam dan mengenal sunnah Nabi SAW. Dan terkait agama Islam adalah agama satu-satu yang diridhoi oleh Allah, adalah firman Allah di surat Al-Ma'idah ayat 3. Islam adalah satu-satunya agama yang Allah ridhoi. Itu surat Al-Ma'idah ayat 3. Karena mohon maaf, ada sebagian orang yang mengklaim bahwasannya kita semua ini menuju kepada satu tujuan yang sama, yaitu surga. Tapi kita cuma beda aja cara lewatin jalannya. Contoh saja, misalkan kita mau ke Surabaya. Ada yang lewat utara, lewat tol, ada yang lewat selatan, ada yang lewat Jogja, lain sebagainya. Tapi tujuannya sama, Surabaya. Ini adalah orang-orang liberal. Orang-orang liberal. Dan mereka adalah orang yang rusak akalnya. Gak pernah sama sekali Allah dan Rasulnya mengatakan agama selain agama Islam Allah terima, gak ada. Ketika Islam sudah muncul, ibu-ibu sekalian, semua agama sebelumnya dihilangkan. Gak ada lagi. Kalau orang dari Yahudi dan Nasrani gak mau beriman sama agama Islam, kafir dia. Kekal di neraka kalau mati di atas itu. Titik. Gak ada kata maaf buat mereka. Ya, jadi ini penting agar kita semakin yakin bahwasannya agama yang kita yakini sekarang adalah agama yang paling mulia. Baik, ibu-ibu sekalian, saya akan menyebutkan beberapa hal yang sangat penting dan ini harus menyertai kita selama kita hidup. Harus menyertai kita selama kita hidup. Dan kalau ada orang yang menghilangkan satu poin dari poin-poin yang akan saya sebutkan, na'udzubillah, dia bisa menjadi orang yang kafir. Bisa menjadi orang yang kafir. Baik, siap-siap ibu sekalian ya. Belajar kita ya, belajar. Yang pertama, seorang hamba harus meyakini. Seorang hamba harus meyakini bahwasannya seorang hamba harus meyakini bahwasannya sebaik-baik hukum,
sebaik-baik hukum adalah hukumnya Allah Azza wa Jal. Seorang hamba harus meyakini bahwasannya sebaik-baik hukum adalah hukumnya Allah Azza wa Jal. Harus. Ya, dan tidak boleh ada keraguan. Kenapa kita tekanin di akhir tidak boleh ada keraguan? Karena kalau ada yang ragu dengan kebenaran hukumnya Allah, maka dia bisa murtad dan keluar dari agama Islam. Ya, ini penting. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jal di surat Yusuf ayat 40. Surat Yusuf ayat 40. Ini kata orang-orang mah, kalau anaknya pengen ganteng bacain surat Yusuf itu ya. Kalau pengen anaknya cantik bacain surat Maryam. Nggak ada dalilnya itu ibu sekalian ya. Satu-satunya cara buat bisa dapat anak yang ganteng maupun cantik, minta sama Allah. Baik, Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Yusuf ayat 40, Inil hukmu illa lillah. Keputusan itu hanya milik Allah. Keputusan itu hanya milik Allah. Hukum itu hanya milik Allah. Amara alla ta'budu illa iyyah. Allah perintahkan kalian agar beribadah hanya kepadanya. Dzalikad dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Namun sayang, banyak sekali manusia yang tidak mengetahui tentang agama yang lurus ini. Agama yang lurus itu mudah ibu-ibu sekalian. Itu mentauhidkan Allah atau mengesahkan Allah dan tidak menyekutukan Allah. Selesai. Itu saja agama yang lurus. Kita mengesahkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan apa-apa, itulah agama yang lurus. Kemudian juga Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Maidah ayat 50. Di surat Al-Maidah ayat ke-50. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Waman ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun." Maka hukum siapa yang lebih baik daripada hukumnya Allah buat orang-orang yang mau meyakini. Ya, di surat Al-Maidah ayat 50. Dan masih banyak ayat-ayat lain yang menjelaskan tentang bahwasannya hukum Allah adalah sebaik-baiknya hukum. Di antaranya adalah di surat At-Tin, ayat terakhir, ayat ke-8. Di surat At-Tin, ayat ke-8, Allah berfirman, "Alaihissallahu biahkamil hakimin." Bukankah Allah Azza wa Jalla itu adalah yang paling bijaksana. Oke, itu yang pertama. Jadi kita harus yakin, tanpa keraguan. Kenapa kita sebutin ini? Karena insya Allah ke depannya kajian kita akan bahas tentang hal-hal penting terkait wanita. Dan ini harus dilandasi dengan poin ini dulu. Karena nanti, mohon maaf, mungkin ibu-ibu sekalian, sebagian ada yang pernah merasa kok Islam memberikan hukum seperti ini sih buat kita wanita. Contoh, wanita harus pakai hijab, keluar rumah, harus menutup semua auratnya. Kemudian, kenapa kok wanita boleh dipoligami? Dan ini harus didasari dengan ini, meyakini bahwasannya hukum-hukum Allah adalah hukum-hukum yang terbaik. Ya, supaya nanti kita bisa menghilangkan syubhat-syubhat itu dari pikiran kita. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang hamba harus mengetahui bahwasannya kesenangan dan kemuliaannya tergantung dengan ketaatannya. Seorang hamba harus mengetahui bahwasannya kebahagiaan dan juga kemuliaannya tergantung dengan ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla.
kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita sebut cuma Allah doang? Ini bisa jawab nggak, Bu? Karena salah satu konsekuensi kita taat sama Allah adalah taat sama Nabi-Nya SAW. Itu udah harus. Nggak bisa enggak. Kalau kita taat sama Allah, ya berarti kita harus taat sama Nabi-Nya. Nggak bisa kita taat sama Nabi, nggak taat sama Allah, nggak mungkin. Mustahil. Ya. Jadi itu ya, kebahagiaan kita dan kemuliaan kita itu tergantung seberapa taat kita sama Allah. Semakin kita taat, semakin kita bahagia. Dan itu bisa dirasakan sama kita. Coba ibu-ibu perhatikan, semakin kita sering berdoa sama Allah, semakin sering kita menggantungkan hati ini kepada Allah, semakin tenang gak hidupnya? Semakin tenang kan? Gak kepikiran kan, kalau saya mati besok gimana? Besok makan apa? Gak kepikiran kayak gitu-gitu, ya kan? Karena kita udah gantungin, ntar suka-suka Allah lah. Kalau emang besok masih hidup, ya udah tenang aja. Pasti ada makanan, gimana caranya suka-suka Allah. Tenang udah. Kita nggak kepikiran juga anak-anak nanti ke depannya gimana ya, sekolahnya di mana, nanti kerja apa, nikahnya sama siapa, nama cucunya siapa. Sampai sebegitunya kadang kan ya, yang overthinking gitu. Ada sebagian ibu-ibu yang overthinking, saya sering dapetin yang kayak gitu. Anak-anak saya gimana ya Ustadz ya, kenapa dipikirin anak-anak ibu urusannya Allah, bukan urusan ibu, tenang aja. Kalau mereka ditakdirkan jadi orang kaya ya kaya, kalau ditakdirkan umurnya panjang ya panjang, kalau ditakdirkan nikah ya nikah, dan seterusnya. Tenang jadinya, gak usah khawatir. Karena sebagian kita, ada yang sempat kepikiran, besok makan apa ya? Subhanallah, besok makan apa? Tenang aja, Allah yang ngasih. Mau Allah kasih beras, mau Allah kasih daging, suka-suka Allah nanti. Mau kita gak makan, selama hari itu bisa napas, alhamdulillah gitu kan ya. Itulah, jadi tenang hati kita. Kita gak terbebani jadinya. Punya uang lihat di dompet, ya Allah, tinggal 10.000. Tinggal 10.000. Lihat ATM, mau narik 1 juta, maaf saldo Anda tidak cukup. Jadi berat kan, ya Allah ini gimana ini. Anak-anak besok sekolah, suami juga, tapi suami belum gajian. Tenang aja lah. Besok kalau memang masih hidup, masih bisa makan, Allah nanti yang ngasih gimana. Dan pasti ibu-ibu pernah dapatin besoknya tahu-tahu ada yang ngasih makan, ya kan? Nggak tahu kita. Dan itu Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi kita semakin bahagia. Demikian juga kemuliaan kita. Kita semakin mulia di sisi Allah tergantung dengan ketaatan kita kepada Allah. Semakin kita taat sama Allah, semakin tinggi derajat kita. Sebenarnya ibu-ibu sekalian, kita itu punya ranking di sisi Allah. Ranking, tahu ya, ranking urutan. Kita sebenarnya punya itu. Cuman kita nggak bisa lihat ranking kita aja itu, nomor berapa. Dan baru tahu nanti ketika kita sudah mati. Itu baru tahu. Nah makanya, kita sekarang itu belajar bagaimana meninggikan ranking kita di sisi Allah. Supaya kita menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah. Kita mau sampai derajatnya para nabi dan rasul. Kan kalau bisa masuk surga Firdaus kan ya? Yang kita pengen kan itu ya. Tapi saya surga Firdaus ibu sekalian. Yang dimasuk itu cuman para syuhada, para siddiqin, para nabi, dan para rasul. Sulit kita buat masuk situ kan? Makanya kenapa Nabi SAW suruh minta sama Allah. Suruh minta. Karena buat bisa sampai situ, ya suka-suka Allah siapa yang mau dimasukin. Ya. Jadi kemuliaan kita juga tergantung dengan ketaatan kita. Dan itu berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla di surat An-Nisa ayat ke-31. Di surat An-Nisa ayat ke-31. Di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum." Kalau kalian menjauhi diri kalian dari dosa-dosa besar yang dilarang kepada kalian, maka kami akan ampuni dosa-dosa kalian. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami akan masukkan kamu ke dalam tempat yang mulia. Maksudnya surganya Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi kita taat sama Allah. Dan taat sama Allah itu artinya apa, Bu? Menjalankan apa yang Allah perintah dan menjauhi apa yang Allah larang. Semudah itu ya. Semudah itu. Kita cuma diperintahkan 2 hal. Menjalankan diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Selesai. Selama kita hidup, jalani 2 hal ini. Insya Allah masuk surga. Insya Allah masuk surga. Baik. Kemudian juga Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Yasin. Di surat Yasin. Ibu tahu arti Yasin? Yasin, surat ya. Yasin ini, para ulama berbeda pendapat. Yasin ini apa sih maknanya gitu? Menjadi beberapa pendapat. Yang pertama, mereka mengatakan ini adalah ayatnya. Oh iya belum. Ayatnya ayat 25 sampai 27. 25 sampai 27.
Surat Yasin ayat 25 sampai 27. Sebelum kita nyebutin ayatnya, Yasinnya dulu, Yasin. Yasin ini dipersisikan sama para ulama, maknanya apa? Ya. Tapi pendapat yang paling kuat adalah maknanya itu adalah ahruful muqatta'ah. Itu huruf-huruf yang terpotong dari huruf hijaiyah. Seperti alif lam mim, kemudian alif lam ra, qaf, kaf, ha, ya, ain, sad, ha, mim, nun. Kemudian apa lagi? Ain, sin, qaf. Itu disebut dengan ahruful muqatta'ah. Huruf-huruf hijaiyah yang terpotong. Ada lagi menyebutkan bahwasanya ini adalah namanya Allah. Ini salah satu nama dari nama-nama Allah. Tapi Allah alam yang paling tepat yang pertama tadi. Ini adalah potongan huruf. Dan ibu-ibu tahu nggak kenapa Allah mulai sebagian surat dengan huruf-huruf ini? Ada yang tahu nggak? Mungkin yang kita tahu biasa sering disebutkan sama asatidzah tuh Allah yang lebih tahu tentang maknanya kan ya? Yang paling sering itu. Tapi ternyata ada hikmahnya. Disebutkan sama sebagian ulama hikmahnya adalah Allah Azza wa Jal menantang orang-orang kafir Quraisy dengan Al-Quran ini. Allah menantang orang-orang kafir Quraisy dengan Al-Quran ini. Bahwasannya Al-Quran ini dengan bahasa mereka. Al-Quran ini dengan bahasa mereka. Paham gak Bu? Kan Hamim itu bahasa Arab ya, huruf. Nah ketika Nabi SAW menyampaikan ini kepada orang kafir Quraisy atau orang kafir, mereka langsung paham. Yang dibicarakan sama Muhammad nanti ini bahasa Arab, bukan bahasa yang lain. Jadi Allah tantang, ayo ini Al-Quran ini pakai bahasa kalian. Bisa nggak kalian datangkan yang semisal, atau misalkan kalian menandingi isi kandungan dari Al-Quran ini. Atau kenapa kalian nggak mau beriman? Sedangkan ini Al-Quran datang dengan bahasa Arab. Bahasa kalian. Itu tantangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disebutkan sama sebagian ulama tafsir. Sama ulama tafsir. Oke, kita kembali ke surat Yasin tadi. Di ayat 25 sampai 27. Di mana Allah Azza wa Jalla bercerita tentang sahib Yasin. Sahib Yasin. Jadi ibu-ibu sekalian kalau lihat surat Yasin, di awal-awal surat, itu Allah sedang menceritakan tentang seseorang. Di halaman keduanya. Di halaman kedua. Itu Allah sedang menceritakan tentang seseorang yang bernama Habib bin Mari. Habib bin Mari. Habib bin Mari ini adalah orang yang beriman dari desa itu. Jadi kan Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Yasin. Sebentar. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idz ja'ahal mursalun." Dan berikan mereka contoh tentang penduduk suatu desa ketika datang kepada mereka rasul-rasul. Nah, Allah menceritakan sahib Yasin itu maksudnya orang ini, namanya Habib bin Mari. Dia ini satu-satunya orang yang beriman dari desa itu. Satu-satunya orang yang beriman dari desa itu. Nah, tentang rasul yang diutus, para ulama menyebutkan ada 3 rasul yang diutus ke desa ini. Ini mungkin ibu baru dengar nama rasulnya. Yang pertama nama rasulnya Shadiq. Nama rasulnya ini disebutkan sama Imam At-Tabari. Yang pertama nama rasulnya Shadiq. Yang kedua adalah Masduq. Ini nabi dan rasul Bu. Nama nabi dan rasul yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Shadiq, Masduq, dan yang ketiga namanya Salum. Bukan Salom itu. Salum namanya, Salum. Ya, ini 3 rasul yang diutus ke satu desa. Bayangin, 3 rasul ke satu desa. Itu kan berarti itu desa bagaimana gitu kan ya, sampai diutus 3 rasul. Hidup sezaman semua. Sebagaimana dulu ketika Nabi Musa alaihissalam dakwah ke Fir'aun. Dalam satu zaman itu ibu-ibu sekalian, banyak nabi dan rasul. Beda sama nabi kita Muhammad. Jadi kalau kita lihat sejarah dikit ya, nabi dan rasul itu ketika hidup sezaman nggak cuma 1 orang, ada beberapa nabi dan rasul. Contoh, ketika zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ada berapa nabi dan rasul yang hidup? Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Lut. 4 nabi dan rasul. Hidup sezaman. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, berapa orang? Musa, Harun. Siapa lagi? Yusha bin Nun. Ibu tahu Yusha bin Nun? Jadi ketika Nabi Harun meninggal,
Nabi Musa meninggal, Bani Israel diganti sama Rasul lagi. Itu namanya Yusha bin Nun. Yusha bin Nun. Lihat, dalam satu zaman ada 3 Rasul sekalian. Kemudian di zaman Nabi Isa, Zakaria, Yahya, Masya Allah, sezaman itu semua. Nabi Yusuf, bapaknya Yakub. Ya, itu semua selalu kayak begitu. Jadi setiap Allah ngutus ke satu umat Nabi dan Rasul, pasti di satu zaman itu ada Nabi dan Rasul yang lain. Tapi ketika sampai di Nabi kita Muhammad SAW, maka nggak ada lagi Nabi dan Rasul kecuali beliau. Ya, kecuali beliau. Dan itu yang sebelum-sebelumnya itu adalah kemuliaan yang Allah berikan buat Bani Israel. Itu kemuliaan Allah berikan. Setiap ada Nabi dan Rasul yang mati diganti langsung yang baru. Selalu kayak gitu. Tapi udah begitu banyak yang nggak beriman juga. Banyak yang nggak beriman. Oke, Allah Azza wa Jalla berfirman tentang sahib Yasin tadi, Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Aku sungguhnya kata dia, aku ini beriman kepada Rabb kalian, maka dengarkan aku. Kemudian dikatakan kepada sahib Yasin, qila dkhulil jannah. Wahai sahib Yasin atau Habib bin Mari namanya tadi ya, Habib bin Mari. Udkhulil jannah, masuk kamu ke dalam surga. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Aduhai, kata si sahib Yasin ini, andai kata kaumku mengetahui tentang hal ini. Jadi karena sebab dia beriman ternyata dia masuk surga. Sedangkan kaumnya tidak masuk surga. Kemudian dia mengatakan bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Dengan apa yang telah Allah ampuni dari dosa-dosaku dan Allah menjadikan aku orang-orang yang mulia. Ya, jadi kemuliaan itu tergantung dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu poin yang kedua, Ibu. Yang ketiga, ini juga penting. Bahwasannya seorang muslim harus mengetahui bahwasannya mereka memiliki musuh yang banyak. Seorang muslim ya harus mengetahui bahwasannya mereka memiliki musuh yang banyak. Dan memang benar. Musuh kita banyak. Musuh kita yang paling besar siapa ibu-ibu sekalian? Yang paling jadi musuh bebuyutan kita. Ya, bosnya syaitan. Siapa bosnya? Iblis la'natullah alaih. Iblis, ya generalnya ini. Iblis la'natullah. Iblis ini dulu adalah seorang jin. Ya, sesosok jin lah. Yang sangat taat sama Allah Azza wa Jalla. Sangat taat. Bahkan dia masuk surga. Bahkan dia sudah dimasukkan ke dalam surga. Kemudian Allah menyandingkan penyebutan malaikat dengan iblis. Itu menunjukkan iblis dulu mainnya sama para malaikat. Tapi ternyata ketika Allah Azza wa Jalla uji keimanannya iblis sombong dan enggan. Ketika Allah ciptakan Nabi Adam dan Allah perintahkan iblis buat sujud ke Adam, gak mau dia. Dia mengatakan, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku ya Allah dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Pakai akal dia bantahnya. Ya kan? Siapa yang bilang juga api lebih baik dari tanah kan? Gak ada kan? Tapi dia bilang kayak gitu, pakai akal. Makanya Allah murka sama iblis, sehingga Allah laknat dia. Tapi dia minta sama Allah satu hal. Apa yang dia minta? Dipanjangin umurnya sampai hari kiamat. Jadi iblis sampai detik ini ibu sekalian masih hidup. Dan dia masih menggoda kita semua. Tapi caranya udah lebih maju. Kalau dulu dia langsung terjun goda manusia, sekarang dia ngutus anak buahnya yang datang mengganggu kita, bisikin kita lagi belajar begini, udah tidur aja, ustadznya bikin bosen, gitu kan? Dan memang kalau belajar masalah keimanan ibu-ibu sekalian, pasti ngantuk banget, pasti. Kenapa? Setannya kuat soalnya. Ya kan? Mereka nggak mau kita ini paham tentang Allah. Mereka nggak mau. Sehingga mereka berusaha bagaimana bikin kita nggak usah dengerin apa yang disampaikan. Apalagi kalau misalnya dibacain Quran, dibacain hadis, dibikin ngantuk kita langsung. Itu dibisikin syaitan. Supaya udah gak usah kamu dengerin, kamu istirahatnya capek. Semalam habis sholat tahajud kan, udah gak apa-apa lah. Lihat dimaininnya kayak gitu sama syaitan. Ya, nah salah satu musuh terbesar kita adalah iblis, laknatullah alaih. Semoga Allah laknat dia ya. Dan dia sudah berjanji sama Allah akan menyesatkan kita semua. Dari zaman bapak kita Adam sampai nanti keluarnya Dajjal. Sampai manusia terakhir di atas muka bumi ini.
Semuanya sudah dijamin bakal disesatin, diusahakan. Dan hanya sedikit dari hamba-hamba Allah yang selamat. Itu musuh pertama kita. Makanya kita nggak boleh takut sama yang namanya syaitan. Nggak boleh sama sekali. Karena Allah Azza wa Jalla yang berfirman di surat Fatir ayat 6. Ini mungkin kita dulu pernah ngedidik anak-anak kita takut sama setan. Dan terbawa sampai mereka besar. Dan itu kesalahan besar ibu-ibu sekalian. Dulu kita nakutin anak-anak kita, awas tuh ada setan tuh, awas tuh. Itu tuh apa tuh putih-putih gitu kan ya. Itu kuntilanak tuh, pocong. Efek dari didikan kita itu ke anak kita, akhirnya mereka apa? Takut sama setan. Padahal setan gak bisa ngapa-ngapain. Setan itu, usaha paling mengerikan dia cuma satu ibu-ibu sekalian. Ngebisikin kita untuk bermaksiat, itu senjata dia yang paling kuat. Gak ada lagi. Jangan kira dia bisa ngebunuh kita gitu, gak bisa dia. Gak bisa. Kecuali Allah izinkan ya. Tapi gak bisa dia. Nah kita kata Allah Azza wa Jalla di surat Fatir ayat 6, Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sungguhnya setan dari kalangan jin maupun manusia itu adalah musuh buat kalian. Maka jadikan mereka musuh. Jangan jadikan mereka teman. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguhnya setan-setan itu menyeru kalian kepada kelompoknya agar kalian menjadi orang-orang yang merugi. Jadi kita dibisikin untuk ikut sama mereka. Jadi kita suruh ngambil mereka menjadi musuh. Jangan jadiin teman, na'udzubillah. Sebagian penyihir, dukun, itu kan menjadikan syaitan itu teman. Syaitan teman. Atau terkadang, na'udzubillah, sebagian anak-anak yang kena gangguan jin, itu sampai jadiin jin juga teman itu kan. Nah ini kayak gitu harus segera diruqyah. Kasihan nanti dia sampai gede keganggu terus. Tapi intinya kita punya musuh yang besar itu adalah syaitan dan harus kita lawan. Yang kedua musuh kita adalah musuhnya Islam. Dari orang-orang non-muslim. Dari orang-orang kafir. Dan kita harus, sebenarnya kita itu diperintahkan sama Allah keras sama mereka. Diperintahkan. Seperti firman Allah Azza wa Jalla di akhir surat Muhammad, akhir surat Al-Fath, Allah berfirman Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Ayat berapa itu ya? Sebentar. Surat Muhammad ayat terakhir. Ayat 29. Al-Fath. Juz 26. Surat Al-Fath ayat juz 26. Allah Azza wa Jalla berfirman di ayat 29. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Adapun orang-orang yang bersama dia, yaitu para sahabatnya, keras terhadap orang-orang kafir dan lemah lembut di antara mereka. Bahkan ada sebuah hadis dari Nabi SAW di mana Nabi SAW mengatakan idza laqitum bil musyrikina fit tariq fadayyiquhum ila tariqihim atau kama qala SAW. Kalau kalian mendapati orang non-muslim di jalan, sempitin jalan mereka. Ada sebuah hadis dari itu. Dan itu hadis sahih. Cuman, hadis itu bisa diterapkan ketika kaum muslimin kuat. Dan ketika juga kita tidak punya perjanjian damai dengan mereka. Ini hukum asalnya saja. Hukum asal. Kita di Indonesia, ini semua di sini disebut dengan kafir mu'ahad. Orang-orang non-muslim yang dapat jaminan aman dan tidak boleh disakiti sama sekali. Ya. Jadi hadis tadi jangan diterapin. Ya. Itu diterapin kalau kita bertemu sama orang-orang kafir yang harbi, yang memerangi kita. Baru kita lakuin itu. Dia lewat langsung kita pepet tuh. Kayak orang-orang Israel tuh. Kita kalau ke Palestina gitu mereka senggol-senggolin aja itu kan. Itu baru kita lawan. Tapi kalau di Indonesia jangan. Ya. Karena nanti dikira teroris nanti. Kemudian musuh kita yang ketiga adalah orang-orang munafik. Ibu-ibu sekalian, orang munafik itu musuh kita. Cuman sayangnya mereka adalah musuh dalam selimut. Susah ketahuannya. Mereka di depan kita, Masya Allah, nunjukin dia itu sayang sama kita, baik, sering ngasih hadiah. Ternyata dari belakang, nusuknya ke kita dan juga ke Islam. Benci dia sama agama Islam. Ada sebagian orang-orang kayak gitu. Yang mereka menyatakan Islam ini agama yang sudah kaku dan sudah kuno. Gak layak untuk diterapkan sekarang. Tapi KTP-nya Muslim. Sholat dia.
Tapi dia ngomong kayak gitu. Ini orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Dan mereka semua adalah musuh kita. Itu poin ketiga ya Ibu sekalian, musuh kita banyak. Jadi ada sebagian ulama mengatakan istaiqidh fa innal aduwwa la yanam. Bangun kalian. Karena musuh-musuh kalian itu enggak pernah tidur. Nih, Ibu lihat dari 3 musuh kita tadi ya. Yang 2 kan manusia ya. Yang 2 manusia. Yang 1 jin. Ya. Kalangan jin lebih banyak jumlahnya daripada kita. Dan mereka bergantian di dalam memusuhi kita. Ya kan? Kalau orang-orang non-muslim ya yang nampakin aja, yang enggak gitu kan. Tapi yang jin ini yang paling berat. Dan terutama yang paling berat musuh kita adalah hawa nafsu kita sendiri. Kita sering kalah sama hawa nafsu. Sering banget. Hawa nafsu cuman ngajak, langsung diturutin. Beli ini yuk, iya. Ngeliat di Shopee dikit apa, iya gitu kan. Ini lucu ya, beli gitu kan. Itu hawa nafsu. Itu hawa nafsu. Baik. Yang keempat, Ibu sekalian, poin penting. Seorang muslim harus meyakini. Seorang muslim harus meyakini bahwasannya baiknya urusan dia, seorang muslim harus meyakini baiknya urusan dia dan taufik yang dia dapat juga keistiqomahan dia itu semua ada di tangan Allah Azza wa Jal. Itu semua ada di tangan Allah. Seorang muslim harus meyakini baiknya urusan dia, taufiknya dia, juga keistiqomahan dia, itu semua di tangan Allah Azza wa Jalla. Kita nggak akan pernah bisa istiqomah kecuali Allah yang mengizinkan. Maka di antara doa yang sering Nabi SAW panjatkan adalah Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik, Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Itu dibaca terus Bu, itu termasuk doa yang sering Nabi baca. Sering banget Nabi baca doa itu. Karena minta keistiqomahan, konsisten di atas agama ini. Demikian juga tentang baiknya urusan kita di dunia dan akhirat itu tergantung Allah. Kalau Allah mau bikin urusan kita baik, baik urusan kita. Kalau Allah mau bikin urusan kita rumet, ribet, susah, itu juga di tangan Allah. Gampang Allah bikin kita kesusahan, gampang. Paling minimal dibikin sakit, ya kan? Tiba-tiba demam, nggak bisa ngapa-ngapain langsung. Di rumah doang, lemes, mau ngapa-ngapain nggak ada energi. Atau dibikin pusing sedikit deh, aduh, itu pala udah nggak enak, jalan lemes, bawaannya pengen muntah, makan gak nafsu. Lihat, semudah itu kalau Allah mau bikin urusan kita susah, mudah banget. Dan juga taufik. Taufik itu artinya petunjuk ya, petunjuk Allah buat kita. Itu juga dari Allah Azza wa Jalla. Makanya kita udah sebutin di awal, kita diberikan taufik dan hidayah sama Allah. Bersyukur dan manfaatkan nikmat itu. Kemudian ibu-ibu sekalian, di antara doa yang Nabi SAW ajarkan, dan doa ini mencakup 3 poin yang kita sebutin tadi. Baiknya urusan kita, kemudian istiqomahnya kita, dan juga taufik Allah kepada kita ada di dalam doa ini. Itu doa mungkin ibu-ibu pernah dengar dan pernah hafal. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi. Waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Pernah hafal ibu? Pernah ya? Pernah dengar? Pernah dengar lah ya. Hafal, ya ada yang hafal ada yang belum ya. Ini ada doa? Ada dalam Quran? Ada ini? Oh, Masya Allah. Ya, ini termasuk doa yang sahih dari Nabi SAW, tapi nggak dibaca pas akhir baca Quran doang, Ibu ya? Iya. Ini dibaca kapan saja. Karena ini doa mencakup kebaikan dunia dan akhirat, juga mencakup baiknya urusan kita, serta hidayah dan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Ya, ini bisa dihafal ya. Ntar kalau nggak, ntar saya kirimin ke, ini ntar dikirim di grup doanya.
Ya, jadi kita dianjurkan untuk memperbanyak baca doa ya, untuk mendapatkan 4 hal tadi. Oke, poin yang kelima adalah seorang muslim hendaknya menjadikan ambisi terbesar dia di dunia, adalah menggapai kemuliaan di sisi Allah. Ya, menggapai kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Inilah tugas kita sampai mati. Bagaimana kita menjadi orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana kita menjadi orang yang mulia dengan 2 hal. Bagaimana kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah dengan 2 hal. Yaitu taat kepada Allah ketika di khalayak umum. Ya. Oh tadi, bagaimana kita menjadi mulia di sisi Allah dengan 2 hal. Bagaimana kita menjadi mulia di sisi Allah dengan 2 hal. Yang pertama, taat kepada Allah di khalayak umum. Dan yang kedua, yang pertama taat kepada Allah di khalayak umum, dan yang kedua taat kepada Allah ketika sedang sendiri. Ya, sedang sendiri. Dengan 2 hal ini kita bisa menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang bagaimana kita tahu kita mulia atau enggak? Lihat pada 2 poin tadi. Kita ketika di depan orang umum bagaimana? Banyak alhamdulillah orang di depan orang-orang lain, baik dia Masya Allah, sholatnya dijaga, pakaiannya dijaga, ucapannya dijaga, gerak-geriknya dijaga. Tapi yang kedua nih, yang sering jadi masalah, ketika dia sendiri. Bagaimana dia ketika sendiri? Ketika dia sendiri ternyata dia banyak bermaksiat sama Allah. Hasad sama orang. Hasad sama orang termasuk sendiri ya. Hasad sama orang, benci sama dia. Mendoakan keburukan buat seseorang. Ini adalah penyebab kita nggak mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati-hati, terutama yang kedua ini. Terkadang, mohon maaf, ibu-ibu itu kadang agak sensi sama sebagian orang yang dia kurang sukai ya. Kadang sampai diajak dijadikan bahan gibahan. Dan hati-hati ya, kalau sudah duduk-duduk bareng, kemudian gibahin orang, itu kita sudah nggak bertakwa sama Allah di poin yang pertama. Dan itu dosa besar. Ghibah itu dosa besar. Ya. Dan baru diampuni sama Allah kalau kapan? Kita udah sebutin, kalau kita minta maaf sama orangnya. Jadi kalau pernah gibahin orang, minta maaf sama orangnya. Kalau enggak, urusannya sampai akhirat. Ya, hati-hati masalah ghibah. Itu poin yang ke-5 ibu-ibu sekalian. Yang ke-6, dan ini yang poin terakhir, seorang wanita, ini poin khusus untuk wanita. Seorang harus mengetahui hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan dirinya. Hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan dirinya. Yang berkaitan dengan dirinya. Dan meyakini semua hukum itu adalah baik
baik dan meyakini semua hukum itu adalah baik untuk para wanita. Adalah baik untuk para wanita. Adalah baik untuk para wanita. Kenapa poin yang keenam ini ditekankan? Karena selain kita lagi ngebahas tentang masalah penting kehidupan tentang 6 poin atau dasar-dasar yang harus kita bawa sampai mati, ini poin penting untuk para wanita. Karena mohon maaf, seperti tadi kita udah pernah disebutin di awal, sebagian wanita mengira bahwasanya syariat Islam ini sedikit nggak adil kepada para wanita. Satu, sebagian mereka mengira ini syariat Islam ini ada sedikit pengurangan hak wanita. Ya, sebagian lagi mengira ini wanita ditekan banget ya, nggak bebas. Itu banyak di tengah-tengah wanita sekarang. Mungkin ibu-ibu alhamdulillah nggak merasakan itu, tapi di luar sana banyak yang mengira kayak gitu. Ini Islam agama apaan sih? Kok perempuan dilarang ini, dilarang itu, dilarang ini, dilarang itu? Keluar aja harus pakai kerudung, nggak boleh pakai minyak wangi, nggak boleh berdandan ketika keluar rumah, kemudian harus menundukkan pandangan, harus berbicara dengan nada yang pelan, nggak boleh kencang-kencang, atau dengan cara berbicara yang lemah gemulai, menarik perhatian, nggak boleh, atau nggak boleh sering-sering keluar rumah. Ini ngapain sih? Kaku banget sih. Hidup mah hidup aja santai, yang penting baik sama orang, kan gitu. Sebagian orang. Nah, kita ingin bantah buat mereka semua bahwasannya syariat agama Islam itu enggak sembarangan ketika menetapkan untuk para wanita. Itu ada kebaikan buat para wanita. Ada kebaikan buat para wanita. Dari hijabnya yang paling simpel. Antara wanita yang menutup dirinya dengan wanita yang kebuka sebuka-bukanya, mana yang bakal lihat sama lelaki? Yang kebuka semuanya kan ya? Karena itu lebih menarik buat mereka. Itu kan secara tidak langsung si wanita merendahkan diri dia. Ya kan? Mereka menganggapnya mulia, enggak, hina. Karena para lelaki ngelihat mereka wanita yang kayak gitu, itu dengan penghinaan, nafsu, bukan pemuliaan. Beda sama ngeliat kalau yang ibu-ibu yang pakai kerudung besar dan sebagainya. Mereka laki-laki ngeliatnya, oh ini perempuan-perempuan yang terjaga, dimuliakan. Ya kan? Beda sudut pandangnya. Kemudian juga wanita-wanita diperintahkan untuk selalu di rumah. Kenapa? Supaya kita wanita itu secara dasar sudah menjadi fitnah buat lelaki. Sudah menjadi fitnah buat lelaki. Kalau mereka menambah-nambah poin tadi dengan sering keluar, dengan pakai pakaian yang seksi, pakai parfum, ya nambah-nambah dosa buat orang lain juga. Jadi fitnah. Maka nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya kita bakal sebutkan di antara bentuk pemuliaan Islam kepada para wanita adalah memberikan peraturan-peraturan tadi. Supaya wanita itu mulia sekali. Benar-benar menjadi seorang ratu. Ibu-ibu tahu ratu kan ya? Ratu itu sering keluar istana atau enggak? Ya. Ratu itu pasti terjaga kan? Tertutup dia. Karena enggak boleh dilihat sembarangan sama orang. Karena dia orang-orang yang mulia. Dan Islam ingin menjadikan para wanita seperti ratu. Ya kan? Kan enggak mungkin rakyatnya tertarik sama ratunya. Kan enggak sopan kayak gitu kan ya? Ratunya keluar dari istana pakai wangi-wangi dicium sama rakyatnya. Gak mungkin. Islam ingin jaga itu semua. Kalian semua adalah ratu buat Islam. Sehingga kalian dimuliakan sedemikian rupa. Agar kalian terjaga dari orang-orang yang menginginkan keburukan. Dan mohon maaf juga, laki-laki juga demikian. Laki-laki ibu sekalian, itu ada sifat laki-lakinya juga, itu tertarik sama perempuan. Sehingga kalau ada perempuan sedikit saja, yang bikin dia tertarik langsung dia. Cuman kayak wajahnya cantik langsung tertarik. Kemudian apa? Mohon maaf, pakai bajunya misalnya yang nggak rapi, yang nggak bener, langsung tertarik, langsung nafsu, langsung dan segitu. Itu adalah laki-laki. Makanya perempuan diperintahkan untuk selalu di rumah. Ini adalah poin penting ya, karena nanti juga khawatir tadi ditanya tentang masalah cadar. Sebagian orang mengklaim cadar ini adalah kemunduran. Seorang wanita dilarang bebas sampai mukanya harus ditutup begitu gitu. Subhanallah. Padahal itu semua dengan tujuan satu, memuliakan para wanita. Baik, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita bahas lebih mendalam tentang wanita di kacamata Islam. Dan itu akan menarik sekali. Sehingga ibu-ibu sekalian bakal tahu nanti insyaallah di pertemuan selanjutnya kemuliaan ibu-ibu sekalian sendiri. Nilainya di sudut pandang Islam itu seperti apa. Jadi perempuan itu gak pernah dihinakan sama Islam, gak pernah. Justru dimuliakan setinggi-tingginya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Tafadhal kalau ada pertanyaan.
Ada pertanyaan langsung? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya, kan kita harus, maksudnya kita yakin bahwa hukum Allah itu adalah hukum yang terbaik. Nah, yang misalkan nih ada kasusnya ada orang tua yang dia sudah mengucapkan bahwa ketika nanti dia tidak ada, dia meninggalkan warisnya dengan cara dibagi sama rata, gitu ya. Nah, kemudian ada salah satu anaknya sudah paham nih ilmu ini gitu kan, bahwa sebenarnya antara anak laki-laki dan perempuan itu ada perbedaan pembagian. Nah, itu bagaimana menyikapinya gitu. Jadi tetap mengikuti ini amanah orang tua kita yang sudah meninggal, ataukah kita berembuk dengan saudara bahwa itu ikutin sesuai dengan ini. Takutnya mereka ada yang nggak terima gitu ya, Ustaz ya. Masya Allah, pertanyaan bagus ini. Mungkin juga menjadi masalah buat sebagian kita ya, tentang masalah waris ya. Sebagian orang ketika meninggal, dia memberikan wasiat, hartanya dibagi rata. Maka kita sebagai ahli waris, ya, apa sikap kita? Maka sikap kita tidak menjalani wasiat itu. Wasiat itu menyelisihi syariat. Dan kalau ada wasiat, ini simpel banget Ibu, kalau ada wasiat atau nasihat dari seseorang, dan itu menyalahi syariat atau agama Allah, nggak usah dijalanin, dibuang langsung. Contohnya tadi, wasiatnya, warisnya dibagi rata. Nggak boleh dijalanin. Nggak boleh. Dan harus dibagi sesuai dengan pembagiannya Allah. Dan kalau ibu-ibu perhatikan, satu-satunya permasalahan yang sampai Allah sebutkan secara mendetail, itu cuma waris. Yang Allah langsung sebutin di dalam Al-Quran secara mendetail. Makanya kalau kita belajar waris, ibu-ibu sekalian, pembagiannya itu cuma dari Al-Quran udah. Dari hadis cuma satu. Dari hadis cuma satu, itu pembagian tentang nenek. Nanti insya Allah dibahas lah ya kalau ada ilmu waris ya. Sisanya, itu semua pembagian itu di dalam Al-Quran, di surat An-Nisa. Selesai. Diselesain sama Allah. Diselesain sama Allah. Jadi, walaupun nanti mereka berembuk, udah gak apa-apa kita jalanin yang itu, gak bisa. Harus jalani sesuai syariat Allah Azza wa Jalla. Ya, pembagiannya sesuai dengan porsinya masing-masing. Kayak gitu Ibu ya. Gak perlu dijalanin wasiat kayak gitu. Allahu a'lam bishawab. Walaupun ahli warisnya ridho ya. Walaupun ahli warisnya ridho. Tetap dibagi-bagi dulu sesuai porsinya. Oke. Allahu a'lam bishawab. Silakan ada lagi? Kalau yang di tanah air nggak ada, mungkin yang di studio ya. Tadi ada pertanyaan, Ustaz, jika seseorang istri mengadukan atau berkeluh kesah tentang suaminya kepada orang tua suami atau mertua, apakah sang istri berdosa karena mengumbar aib atau keburukan suaminya? Pada dasarnya iya. Semua yang terjadi antara kita sama suami, ibu-ibu sekalian, itu adalah manis, pahit, asam, dan asin yang harus kita telan sendiri. Ya kan? Ibu udah paham lah ya, lebih paham dari saya lah. Tapi kita dari sudut pandang syariatnya. Pada dasarnya iya, nggak boleh kita menceritakan kekurangan suami kepada mertua, kecuali ada sebuah pelanggaran besar. Contoh, suami berzina. Suami berzina. Seorang wanita berzina ini bukan cuma jalan bareng sama cewek ya, berzina beneran ya, berzina. Maka seorang wanita boleh menyampaikan ke keluarga suami dan juga ke hakim. Dia minta khulu, minta diceraikan. Karena apa? Suaminya telah melanggar sebuah syariat yang besar. Itu melakukan perzinahan. Atau si suami tidak pernah memberikan nafkah sudah lebih dari 3 bulan. Maka dia boleh mengajukan khulu, cerai, minta cerai. Tapi sisanya, suami nggak ngasih uang jajan, nggak ngasih uang skincare, nggak ngasih uang ke salon, nggak ngasih uang bonus, itu mah nggak usah diceritain ke mertua. Simpan sendiri, sabar sudah. Dan kalau suami pelit ibu-ibu sekalian, tetap kita nggak boleh cerita ke siapa-siapa. Diam, tetap diam dan bersabar. Dan kalau bisa, usahakan ngomong dengan cara yang baik ke suami. Kalau suami ternyata marah karena sebab kita udah ngomong baik, tinggal ibu-ibu satu tugasnya, sabar. Karena ibu yang milih ya, tinggal bersabar dan doa sama Allah. Sama satu poin penting ibu-ibu, saya sering dapetin kasus, banyak banget, istrinya hijrah,
kenal Islam, kenal sunnah, mulai datang kajian. Suaminya belum. Suaminya masih ninggalin sholat. Masih ini, masih itu, sering. Ada yang sebagian judol. Ada yang kayak gitu-gitu. Tugas istri gimana? Boleh gak saya minta cerai? Tar dulu. Kok buru-buru banget minta cerai? Baru kayak gitu. Kamu, saya waktu itu sampaikan. Ibu sendiri kenal agama ini butuh waktu atau enggak? Butuh waktu, Ustaz. Sekarang ibu mau paksa suami ibu kenal sekarang langsung? Gak bisa. Butuh waktu. Sabar. Dan ini adalah dakwah. Dan sabar aja. Insya Allah kalau memang Allah takdirkan, insya Allah nanti suami dapat hidayah. Yang penting satu, sabar dan terus doain. Dan tetap ngelayanin dia sebagai seorang istri. Udah selesai. Dan dengan begitu tugas kita udah kita jalani. Mati tenang, gak ada tanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya kan? Kayak gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi ibu sekalian? Ada lagi dari studio. Ustaz, jika seorang anak menolak jodoh yang dicarikan oleh orang tua, apakah sang anak berdosa? Padahal agamanya bagus, calon yang dipilih orang tuanya. Kalau ini perempuan, dia punya hak untuk memilih. Ya, ini perempuan. Perempuan ini salah satu kemuliaan Islam ya Bu. Perempuan boleh memilih jodohnya. Tertarik atau tidak. Jadi ketika seseorang laki-laki datang ke dia, kemudian dia nggak tertarik, dia boleh nolak. Boleh nolak. Beda sama dulu zaman jahiliyah, dipaksa. Bahkan sampai zaman sekarang masih ada ya yang dipaksa. Dan itu nggak sesuai dengan syariat Islam. Nggak. Islam itu menganjurkan untuk seseorang menikah berdasarkan keridhaan dia. Antara si perempuan dan si laki-laki ridho, sama-sama ridho. Nggak boleh ada yang kepaksa. Nggak boleh ada yang kepaksa. Nah kalau agamanya bagus gimana? Ya coba ditanya apa yang membuat dia nggak tertarik. Boleh jadi mukanya kurang oke, ya kan? Ini itu boleh ya. Kita menolak seseorang karena muka Anda kurang cantik, kurang ganteng, boleh. Itu boleh. Atau misalkan miskin, boleh. Itu pernah kejadian dulu kan di zaman Nabi SAW ketika Ummu Aiman kalau nggak salah ya, datang ke Nabi SAW menanyakan tentang 3 orang laki-laki. 3 orang ini disebut sama Nabi kekurangannya semua. Salah satunya Abu Sufyan. Abu Sufyan dibilang sama Nabi SAW, dia nggak pernah naruh cepentinya, gampang mukul. Dan aib kan itu kan? Yang kedua si Zaid bin Harithah, so'luk kata Nabi, miskin dia, miskin. Satu lagi Anda lupa siapa? Tapi itu semua disebutin aibnya sama Nabi. Itu menunjukkan kebolehan memilih seseorang karena menolak seseorang karena suatu hal yang tidak dia sukai. Boleh, tidak masalah. Tapi kalau memang udah agamanya bagus, mukanya oke, berstatus, kaya lagi, ditolak. Waduh, masalah itu. Ya kan? Masalah. Contoh, datang ke anak-anak ibu semua yang perempuan, laki-laki udah ganteng, soleh, hafal Quran, ya kan? Anaknya pejabat. Ganteng kan? Terus ditolak sama anaknya. Baru ibu marah, ini durhaka nih anak, gak bener. Ya kan? Udah sempurna gitu ditolak juga. Kenapa? Taunya aku udah tertarik sama si Fulan. Ya, sama pacarnya dulu taunya. Itu masalah. Tapi intinya paling penting ibu-ibu sekalian sebagai ibu-ibu, jangan memaksa anak perempuannya berjodoh dengan seseorang yang tidak dia sukai. Jangan. Karena apa? Khawatir rumah tangganya cuman sebentar. Dan itu banyak, saya udah dapatin kasus banyak. Nikah dipaksa, bentar nikahnya. 3 bulan cerai. 6 bulan cerai. Setahun cerai. Karena dipaksa. Allahu a'lam bishawab. Lagi ibu sekalian? Oh, banyak ini yang online. Ayo silakan ibu. Ada mic bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya soal sholat awabin yang dilaksanakan setelah ba'da maghrib sampai menjelang isya, ya itu gimana hukumnya? Masya Allah, pertanyaan bagus ibu. Sholat awabin ya. Tentang sholat awabin, itu tidak disyariatkan ya. Terutama khususkan waktunya antara maghrib sampai isya. Ada sholat taubat namanya, ya sholat taubat. Dan sholat taubat dilakukan kapan saja. Kapan saja. Ketika ibu-ibu sekalian sudah merasa ingin bertaubat sama Allah, kemudian sholat 2 rakaat silahkan. Kapan saja, tidak ada batasan waktu. Tapi mengkhususkan masalah. Oh gitu ya. Kalau mengkhususkan udah jadi masalah. Karena ketika kita mengkhususkan sebuah ibadah pada waktu tertentu, harus ada dalilnya.
Ya. Kalau sebuah ibadah itu umum, boleh dilakukan kapan saja, ya itu berarti umum. Kalau dikhususkan jadi masalah. Ya gitu ya. Jadi boleh dilakukan salat taubat, ada syariatnya, tapi dilakukannya bebas kapan saja, gitu ya. Allah alam bisawab. Oh, insya Allah ini pertanyaan tentang muamalah. Ustadz, apakah barang gadai tetap dilarang untuk kita pergunakan walaupun sudah izin kepada orangnya? Apakah tetap terlarang? Iya, tetap terlarang dan haram. Barang gadai itu dalam bahasa Arab namanya rahan, artinya barang gadai. Dan barang gadai, kenapa kita punya barang gadai? Karena ada orang yang berhutang kan? Barang itu digunakan untuk apa? Jaminan hutang dia. Kalau kita gunakan barangnya, artinya kita dapat faidah atau dapat manfaat tambahan. Dan ini adalah riba, haram. Nggak boleh. Makanya pegadaian sekarang tidak ada pegadaian yang syar'i. Karena semuanya riba. Kenapa? Mereka manfaatin. Ya. Sebenarnya simple, nggak usah dipakai aja, udah. Orang kan ini jaminan. Kalau dia nggak bayar, baru kita bisa pakai, boleh itu. Contoh ada orang utang 100 juta, diberikanlah surat tanah nilainya sama 100 juta. Jatuh tempo 1 tahun, udah 1 tahun nggak dibayar. Ditanya dulu, sabar, ditanya dulu. Kamu mau lanjut bayar atau gimana? Udah dipotong saja dari situ, ya sudah diambil dari situ. Kalau misalkan dia bilang atau ngilang-ngilang terus, boleh langsung kita pakai. Misalkan mau ditagih, lah ini orang nggak ada lagi, ditelepon diblok, ya kan? Ditanya keluarganya nggak tahu, udah nggak ada, lost contact, langsung dipakai saja, langsung dipakai. Tapi sebelum masih di rentan waktu sebelum jatuh tempo nggak boleh dipakai. Motor juga demikian. Misalkan ada orang gadain mobil atau motor, itu tidak boleh kita pakai sesuka hati kita, nggak boleh, haram, itu riba. Jadi riba itu jangan dikira cuma penambahan dalam hutang dengan duit doang ya enggak. Tapi manfaat juga termasuk, Jadi gimana Ustaz, terus mobilnya nganggur? Iya nganggur mobilnya. Boleh ada satu cara Bu, boleh satu cara. Mobilnya kita sewa, kita bayar lagi. Tapi ini nggak di dalam, karena hutangnya dia nggak, kita bayar lagi ke dia. Nih saya sewa mobilnya ya, sehari 100.000 misalkan, saya bayar tiap hari gitu. Itu boleh jadinya, itu jadi boleh. Allahu a'lam bishawab. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz, bolehkah Syarifah keturunan Nabi dinikahkan oleh ayahnya yang habaib ke orang yang non habaib? Ayahnya Al-Jufri, anak gadisnya Al-Jufri, dan akan dinikahkan ke orang biasa non habaib. Boleh. Yang menutup celah habaib atau syarif atau syarifah menikah dengan selainnya, itu mereka sendiri, habaib itu. Secara syariat boleh. Nggak masalah. Mau ente keturunan Rasul nikah sama orang siapa, boleh, silakan. Nggak ada syarat keturunan Rasul harus nikah sama keturunan Rasul, nggak ada kayak gitu. Nggak ada, bebas. Ya. Ini memang merekanya saja yang menyempitkan. Al-Jufri sama Al-Attas boleh. Al-Jufri sama Bawazir sama yang lain-lain boleh, silakan, nggak masalah. Sama kita yang lokal, kita kan disebut ahwal ya ibu-ibu sekalian ya sama orang Arab itu. Mereka itu disebutnya jamaah. Kalau kita yang orang Indonesia disebut ahwal. Ya, disebut ahwal. Nah, jamaah biasanya nikahnya sama jamaah lagi, Arab sama Arab. Tapi terkadang ada jamaah yang mau nikah sama ahwal, ada. Itu selera, enggak masalah. Selera enggak masalah. Allahu a'lam bishawab. Oh, Masya Allah pertanyaannya. Ustadz, apakah orang yang susah bayar hutang boleh kita gibahin? Soalnya kalau gak dibilangin ke yang lain, takutnya modus ke yang lain, bolehkah? Ini termasuk yang dibolehkan. Tapi setelah jelas memang dia orangnya seperti itu. Kalau dia berhutang sama kita, sudah jatuh tempo, dia gak bayar-bayar. Kita tagih tapi dia tetap masih ada connect sama kita. Dia bilang, tar dulu ya saya belum ada duit, dia masih belum. Ini gak boleh kita ceritain kalau dia gampang-gampang ngutang, gak boleh. Nanti kalau misalkan nih, udah jatuh tempo, udah dikasih waktu, lost contact, gak bisa apa-apa lagi, terus ngilang dia tiba-tiba. Baru setelah itu kita boleh sampaikan ke orang-orang, kalian jangan memberikan hutang kepada si fulan. Dia ini orang yang gak amanah. Dan ada pembahasannya di dalam bab fikih, ada pembahasannya tentang orang yang sudah terlalu banyak hutang. Ada hukumannya secara syariat, yaitu semua hartanya disita sama negara. Dan dia tidak boleh tasarruf, artinya menggunakan harta itu untuk jual beli, nggak boleh. Itu ada hukumnya secara syariat. Jadi kalau orang
hutangnya udah kebanyakan, nggak bisa bayar, apa yang dilakukan sama negara? Disita semua hartanya, dibagi ke orang-orang yang dihutangi. Dan dia dijatuhkan sebagai orang yang miskin dan tidak boleh diberikan hutang. Miskin dan tidak boleh diberikan hutang. Itu ada hukum yang secara syariat. Digibahin, kalau digibahin itu lu lihat deh si itu, kemarin hutang sama gue nggak bayar-bayar sampai sekarang. Baru juga sehari lewat udah dibilang begitu, nggak boleh. Sabar dulu ya, sabar dulu. Ada baiknya diikhlaskan. Itu yang paling mulia. Cuman ya tergantung keimanan kalau itu mah ya. Oke. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung Al-Hujjah untuk punya tempat dakwah. Salurkan wakaf lahan melalui Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 7796001377 atas nama Al-Hujjah Dakwah Islamiyah dengan memberikan kode 300 di belakangnya. Contoh, Rp 10.300.000. Syukron wa jazakumullah khair.